Selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Satriawan, CTA, Cewa. Dan tapi sebelumnya pasti kita akan disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Satriawan ini saat ini menjabat sebagai technical analyst di Maybank Sekuritas Indonesia dari tahun 2014 hingga saat ini. Tapi sebelumnya beliau menjabat sebagai technical analyst di Mandiri Sekuritas tahun 2010 hingga 2014. Satriawan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2009 dan Magister Manajemen dari PPM School of Management tahun 2017. Beliau memiliki lisensi WPPE, WMI atau Wakil Manajer Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek WPEE. Jadi semua sertifikasi yang terkait pasar modal Pak Satriawan udah pegang semua. Serta Certified Technical Analyst dan Certified Elliott Wave Analyst ya Wan. Dan beliau juga sering menjadi narasumber di berbagai media elektronik. Beliau juga sering mengedukasi lewat berbagai platform, dan juga kadang beliau share kelas teknikal juga bersama saya, yang pastinya kelas itu sudah banyak mencetak pemain-pemain yang makin jago lah istilahnya. Itu yang kita dapat dari teman-teman yang udah bergabung di kelas kita sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan bahas dulu tema hari ini, yaitu Halloween Effect. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan ya Wan. Thank you. Langsung ya. Ya. Ini bisa stop sharing. Ya, yang ini di stop dulu nih, yang sekarang. Gimana sih? Oke. Itu beda sekarang ya, stop sharing tadi. Gimana? Udah. Oh, masih. Gua stop. Okay. Iya, baru soalnya jamnya berubah. Ya, bisa update, ada sedikit perubahan. Suara. Pak mesti gue yang share ya? Pak Frank yang share ya? Biar suara lu lebih stabil, Wan. Iya, boleh kalau mau di-share. Deh, saya coba sharing. Takutnya dia kalau siang signalnya suka kurang gitu stabil. Jadi Satriawan tinggal next aja nanti. Iya, suaranya keputus-putus. Iya. Bisa, Frank? Belum masuk nih si WA-nya, belum ada. Ada nggak Pak Satya? Itu soalnya ada di HP gue yang satu, Wan. Jadi yang HP yang satu ini lagi live. Kirim ke Oh iya nanti kan ini. Bentar ya. Iya, kemarin di WA soalnya nih. Oh iya. Oh bisa nih. Bisa, Frank. Gue udah kirim ke lo. Ke mana, Ci? Ke WA. Yang mana, Ci? Nih, yang udah masuk. Nih, udah masuk. Download dulu ya, bentar ya. Oke, udah. Bentar ya, lagi buka. Aku share screen. Ya, udah tampil? Udah, tinggal digedein aja. Bentar ya. Bentar ya, ini gimana gedenya ya? Oh, di slideshow. Full slideshow terus dari awal.
Oke, ketutup ini ya soalnya. Oh. Ininya ketutup bentar ya. Sama ini ketutup zoom-nya nggak bisa. View. Ya, F5 aja. F5 ya? Oke. Ini gue tadi kirimnya yang mana ya? Gue kayak kirimnya PPT apa yang... Iya, PPT ini. Oh, pantesan. Harusnya PDF ya? Bentar ya. Harusnya yang itu deh, satu lagi. Gambarnya serem deh tengkorak. Iya, seru kan? Sama yang gue kirim. Sama. Beda gede nggak apa ya? Oke nih, gede sih di saya view-nya. Udah bisa? Udah. Oke, nih. Oh iya, udah cakep nih. Udah, oke. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, saya Satriawan. Saya technical analyst di sini. Jadi saya akan membawakan materi tentang Halloween Effect. Jadi selamat siang semuanya. Ini udah banyak ya yang datang ya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi Halloween Effect seperti namanya berkaitan dengan momentum ya. Jadi momentumnya itu Halloween. Jadi ya Halloween itu dikait-kaitkan dengan capital market gitu. Ternyata ada kaitannya. Oke, next selanjutnya. Bisa Frank next ya? bentar Ci, ini agak ini bentar. Kenapa ya? Tinggal diklik doang. Nah, Ya. next Bisa, lagi. bisa. Disclaimer. Nah, ini disclaimer seperti biasa. Aduh, Next. lanjut. Nah, Nah, ini pertama Halloween. Jadi Halloween Effect, Halloween Strategy, atau Halloween Indicator. Jadi ini kaitannya dengan market timing ya. Jadi market timing dia mengatakan bahwa Halloween Effect itu menunjukkan bahwa stock market itu berkinerja lebih baik ketika berada di periode Oktober sampai bulan April dibandingin bulan Mei sampai bulan Oktober. Jadi sebenarnya mereka tuh ngebagi dalam satu tahun tuh ngebagi dua season gitu, winter sama summer. Jadi summer itu Mei sampai Oktober, sedangkan winter itu November sampai April. Jadi dua hal itu diperbandingkan, di mana di antara dua itu ternyata yang periode November sampai April itu memberikan return lebih baik dibandingin dengan yang April sampai Oktober. Jadi itu yang dimaksud dengan Halloween effect gitu ya. Jadi bisa kita lihat, jadi perbandingannya itu yang satu winter, yang satu summer. Oke, lanjut. Nah, Halloween effect ini erat kaitannya dengan yang kita kenal sebelumnya, yang sell in May and go away. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya, pasti udah pernah dengar ya sell in May and go away. Kalau sell in May and go away, back to marketnya kapan? Back to marketnya itu November. Jadi sell in May and go away until October. Sebenarnya itu lanjutannya. Jadi dia ngebagi yang tadi season di dalam satu tahun itu, winter dan summer. Sell in May and go away itu termasuk summer. Jadi Mei itu keluar sampai Oktober, nanti masuk lagi di November sampai April. April terus selesai, nanti di Mei keluar lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi Halloween effect itu sebenarnya keberlanjutan dari yang sell in May and go away. Oke, next. Nah, ini ceritanya ya. Halloween effect itu datangnya dari mana? Nah, jadi kan awalnya itu kan yang duluan stock market jalan itu kan ada di kalau nggak di US dari UK gitu ya. Jadi ini awalnya dari UK, dari Inggris, di London tepatnya. Jadi orang-orang kaya di sana itu kan stock market udah ada duluan di sana ya. Jadi ketika mereka udah sampai di bulan Mei, mereka tuh sebenarnya yang ninggalin capital market gitu. Jadi stock market tadi gitu, mereka kayak ke suaranya hilang, Wan. Putus-putus ya? Nah, udah benar. Udah oke nih. Udah, Nah. oke. Nah ya, lanjut lagi. Jadi history of Halloween effect. Jadi awalnya itu di UK, di London sana. Di sana kan lebih maju duluan ya capital marketnya selain di US. Jadi orang-orang kaya di sana yang main saham udah zaman dulu
ketika di bulan Mei mereka tuh ninggalin capital marketnya, jadi keluar dari market. Jadi udah nggak concern lagi lah di market gitu ya. Kemana dia berkunjung ke desa-desa atau ke pabriknya gitu ya. Jadi kayak berkunjung ke tempat di mana dia bukan capital market ya, di luar capital market. Di mereka keluar. Jadi ketika di bulan Mei sampai Oktober atau September itu sepi di sana marketnya. Nah nanti masuk lagi di bulan November. Jadi mereka balik lagi ke capital market itu di bulan November, nanti ujungnya di bulan April. Jadi awalnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga ada yang melakukan penelitian tentang Halo Impact, Ben Bowman dan Ben Jacobson. Yang pertama nanti ada lagi. Jadi dia melakukan penelitian di global stock market dari tahun 1973 sampai 1998. Dari 37 emerging market, dia menemukan bahwa hasil penelitian itu return di bulan November sampai April menjadi secara rata-rata itu lebih besar atau lebih baik dibandingkan dengan return yang terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Bahkan setelah transaction cost ya, jadi setelah fee-nya juga dihitung, bahkan itu masih lebih baik. Jadi menurut Bowman yang dari tahun 1973 sampai 1998, jadi mengatakan bahwa 36 dari 37 market itu lebih menguntungkan ketika periodenya November sampai April dibandingkan Mei sampai Oktober. Jadi ini udah ada penelitiannya walaupun ini dulu ya. Jadi signifikan sekali gitu. Jadi dari 36 market 37 market seperti itu. Next-nya. Nah ini selanjutnya penelitian yang kedua dari Jacobson dan Cherry Zhang. Ini lebih kekinian gitu ya. Melanjutkan penelitian yang tadi, jadi dia menambahkan dari 108 stock market. Jadi sampelnya itu 55.425 monthly observation. Jadi dia mengatakan bahwa hasil penelitiannya November sampai April atau winter period memberikan return yang secara rata-rata itu 4,52% lebih tinggi daripada summer return. Jadi winter return itu yang November sampai April, summer return itu dari Mei sampai Oktober. Jadi Halloween effect itu terbukti dari 81 dari 108 negara. The size of the Halloween effect varied across geography, jadi nggak semuanya sama, tapi rata-ratanya seperti itu. 81 dari 108. Jadi dan ini lebih kuat hasil penelitiannya di developed atau emerging market daripada frontier market atau pasar-pasar yang baru gitu ya. Jadi ini penelitian yang kedua yang lebih baru, bahkan ini angkanya udah keluar 4,52% lebih tinggi di winter period antara bulan November sampai April dibandingin dengan summer period di bulan Mei sampai Oktober. Next. Nah ini juga masih melanjutkan yang tadi, Jacobson sama Zhang juga menemukan bahwa setelah over 50 years, jadi setelah 50 tahun penelitiannya itu, perbedaannya itu semakin lebar gitu. Tadinya kan 4,52, menjadi rata-ratanya itu 6,25 perbedaannya dibandingin yang winter period sama yang summer period. Jadi Selling management strategy successfully betting the market more than 50% dari time when employed of 5-year horizon. Jadi dan lebih dari 90% sukses mengalahkan yang dengan market yang horizon yang lebih dari 10 tahun. Jadi lebih dengan yang kekinian, periode yang kekinian, average-nya itu masih besar ketika di winter season dibandingin dengan summer season. Oke, lanjut. Nah, tapi kan tadi itu di pasar dunia ya, Indonesia mungkin masuk, tapi nggak ada datanya gitu ya. Itu dia nggak menyebutkan bahwa pasar Indonesia masuk. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia, historical return kita itu di bulan Oktober sebenarnya so-so aja ya. Kalau misalnya dari 10 tahun terakhir sih emang bagus, itu paling bagus kedua dibandingin di bulan Desember. Jadi rata-rata 10 tahun ke belakang dari tahun 2013 sampai 2022 itu returnnya 2,14% rata-ratanya. Dengan terbesar itu di 5,4 di 2015.
terkecilnya di 0,8 di tahun kemarin 2022. Jadi kurang lebih sama. Jadi 10 tahun ke belakang periode 2013-2022 sebenarnya bukan Agustus yang paling jelek, sebenarnya September yang paling jelek. Itu 1,32 ya. Biasanya kan kita tahunya Agustus itu yang paling jelek. Tapi kalau misalnya kita lihat 10 tahun ke belakang 2013-2022 itu yang paling jelek sebenarnya ada di bulan September. Dan yang paling bagus masih di bulan Desember. 10 tahun ke belakang masih 2,65%. Walaupun kemarin di 2022 itu minus 3% ya. Itu setelah belasan tahun hijau terus, kemarin itu akhirnya minus 3,26%. Nah, ini IHSG di 10 tahun terakhir rata-ratanya di bulan Oktober 2,14%. Ya, next. Nah, ini IHSG dari tahun 91 sampai tahun 2012, lanjut yang tadi. Sebenarnya Oktober itu biasa-biasa aja sebenarnya, nggak spektakuler Desember, tapi seenggaknya lebih baik daripada November ataupun Agustus. Jadi ya so-so aja, tapi hijau gitu. Seenggaknya dia bulan hijau dibandingin dengan Agustus atau November. Ya, next-nya. Nah, jadi periode Oktober itu dari 32 tahun ke belakang, 91 sampai 2022. Jadi bulan yang memberikan kenaikan tidak terlalu besar, yaitu 63% dibandingin 38%. Jadi dari 32 tahun ya, 32 bulan Oktober, 20 tahun itu naik di bulan Oktober dan 12 tahun itu negatif ya. Jadi 20 tahunnya itu positif, 12 tahunnya itu negatif selama bulan Oktober. Dan dengan rata-rata 0,66%. Ya, so-so aja sih, nggak begitu menarik memang Oktober. Tapi Novembernya itu bagus dan Desembernya apalagi bagus gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Jeleknya itu ada dari Agustus sampai September, yang bagusnya itu nanti di Desember. Oktober tuh kayak pemanasan gitu, pemanasan sebelum menyambut November dan Desember. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya kita balikin ke cerita aja. Oke, thank you banget Wan untuk sharingnya. It's quite insightful walaupun singkat tapi lumayan jelas mengenai historical daripada adanya fenomena namanya Halloween effect ya. Jadi seperti memang saham itu ada siklus-siklus yang saat-saatnya kita panen, ada saat-saatnya kita suffer, menderita, marketnya susah naik, cenderung bearish. Ya, inilah namanya bursa. Memang Halloween effect ini mungkin banyak juga kejadian di kita udah rasain nih bahwa sekitar September, Oktober tuh marketnya memang gak enak banget, banyakan kayak ruginya kali ya, mungkin kayak lebih susah gitu, market naik ntar ada aja turun gitu. Abis baru mau, atau misalnya kita baru mau take profit, udah mulai bagus tembus resisten, tapi ternyata ada berita lagi negatif, akhirnya semuanya berubah gitu loh. Dan inilah yang menjadi kita ya, asal kita belajar aja terus bahwa memang kita bisa antisipasi dari awal. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke teman-teman, kalau misalnya mau nanya trading technical chart untuk saham-saham yang lagi diincar, nanti boleh di kolom komen atau nanti boleh juga di raise hand. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu ya tentang kelas kita, kelas offline itu kira-kira nanti Satriawan mau share materinya kira-kira kayak gimana gitu. Kan kemarin mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas online kita kan udah banyak ngajarin tentang yang dari basic, yang sampai yang advance, yang udah belajar Elliott Wave segala. Nah, kalau nanti kelas offline kira-kira materinya kayak gimana, Wan? Bisa di spill dikit nggak? Ya, jadi kalau yang kelas offline kita nanti di Desember itu sebenarnya kan kita kan berempat ya, sama cerita juga. Sama ada Cuai sama Andoyo Sarif nanti. Nah, itu sebenarnya saling melengkapi di situ. Jadi sebenarnya materinya yang mungkin jarang orang tahu atau orang pakai ya, itu tentang Minervini. Jadi Minervini itu tentang Minervini trading strategi, lebih kepada ini trading sebenarnya itu ya, lebih kepada investing strateginya. Ya, bagaimana technical atau Minervini itu investing. Jadi view-nya itu nggak sama kayak yang biasa kita trading kalau Minervini itu. Tapi saya pikir itu powerful karena
ketika kita tahu dia benar-benar ngebentuk yang sesuai dengan yang kriteria Finervini atau membentuk TCP, nah nanti itu trennya itu panjang sekali gitu. Jadi ini benar-benar panjang gitu. Main jangka panjang, nggak main trading kalau yang Finervini itu. Jadi mungkin kalau Finervini itu ada beberapa syarat-syarat khusus ya yang mengkonfirmasi bahwa ini saham adalah udah masuk ke mungkin namanya apa sih Wan, kayak gitu, masuk ke standarnya Finervini atau udah masuk kriteria kriteria, dia disebutnya kriteria, Finervini kriteria. Jadi memang Finervini ini salah satu penemu daripada sistem ini atau gimana sih Wan? Nah itu makanya aku juga something new, jadi pengen juga belajar nih nantinya. Iya, dia sebenarnya sih trading competition sih, trading championship di US sana. Dia menang 2 kali kalau nggak salah. Terus habis itu dia bikin buku. Nah di buku itu nanti kita ulas kenapa dia bisa begitu gitu. Strategi apa yang dipakai sampai dia bisa bikin dia jadi juara. Gitu. Nah itulah buat teman-teman yang misalnya mau belajar investing, mungkin ini cocok. Karena kan kalau belajar yang trading kan udah banyak. Jadi menurut aku sih belum banyak yang ngulas tentang Finervini ini. Jadi kalau kita punya saham udah memenuhi syarat ini, mungkin kita akan hold terus aja ya, kayak tungguin aja sampai dia lemes kali atau sampai reversal baru jual. Nah nanti kita akan dapat detailnya kalau nanti udah join kelasnya Pak Satriawan nantinya. Jadi itu akan banyak yang kalian bisa tanya-tanya juga di sana, karena kalau kelas online kan mungkin Zoom ya masih ada kekurangannya. Nanti kalau tatap muka mau langsung nanya itu bisa, yang pasti kalian harus bawa laptopnya nanti. Terus untuk yang Halloween efek ini ya Wan, kira-kira sektor apa sih yang lagi kurang bagus nih kalau menurut teropongannya kamu? Yang jelas sih kurang bagus pasti teknologi ya. Lapangan itu. Oh iya. Gotonya turun terus. Oh iya. Arto itu masuk teknologi apa banking ya? Siapa Arko? Saya bingung tuh. Iya Arto. Iya. Kayaknya masuk tech stock ya. Itu ya bikin lowest ever itu. Jadinya bottomless. Iya, jadi berat ya. Iya berat itu di situ. Itu yang membuat kayaknya market kita tuh jadi tahu deh kayak, karena mungkin Goto juga market cap-nya masih cukup gede ya, jadi itu menyumbang juga. Nah nanti mungkin kita bisa lihat juga nih, kira-kira IHSG ini mau nembus tapi nggak mau nembus, tapi turun juga nggak, mungkin cenderung sideways ya untuk saat ini ya. Iya, so far masih sideways. Jadi antara range-nya 69 terus di bawah 7.000 dikit deh, tapi dia nggak mau ngebreak nih angka pentingnya. Kalaupun nge-break dia balik lagi tuh. Antara 69 7.000 di situ aja dia 68. Nanti naik lagi 69 7.000 turun lagi. Belakangan di situ aja kan. Iya, nah itu yang bikin tuh marketnya kurang begitu bergairah kali, kurang kayak. Tapi memang untungnya kita ditopang oleh saham-saham komoditi. Nah, mungkin kalau saham komoditi kan kalau kemarin kalau kemarin kita lihat kan kayak udah mau manggung ya, yang daily-nya Wan. Udah mau manggung. Iya, komoditi belakangan kalau coal justru agak-agak beda ya. Sebenarnya kalau misalnya Adaro masih agak bagus, walaupun nggak sebagus beberapa waktu yang lalu, tapi ITMG sama PTBI kurang ya, saya pikir kurang. Mungkin yang bagus itu Aman ya, Aman itu dari awal sekarang tuh masih naik dan belum patah-patah gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga tahu ya, itu udah overbought, udah jauh banget di atas, di atas upper Bollinger Band, tapi tetap aja masih naik gitu sampai saat ini. Belum masih strukturnya masih higher low, jadi masih belum patahin trennya dia gitu. Tapi kalau ngeliat Pati ya, udah mulai agak-agak agak kurang kuat gitu, udah agak kening, tapi kalau Amannya belum. Nah belakangan ada brand lagi nih, Barito Renewable. Saya nggak tahu itu market cap-nya kan lumayan gede ya. Itu udah di atas Astra. Kenapa? Langsung dimasukin semua nggak market cap-nya? Maksudnya perhitungannya gitu. Soalnya kan tiap hari dia arak ya. Iya, masuk. Itu impact ke IHSG-nya gede banget. Dalam artian kalau ketika semuanya
turun tipis tapi dianya sendiri arah, dia market cap-nya lumayan kan kayak ngimbangin IHSG-nya gitu. Iya, maka itu yang bikin kayak, terus aku berasa IHSG-nya nggak turun-turun. sejak dia listing marketnya agak sepi gak sih, kayak berasanya lebih antara main yang kecil-kecil banget atau yang tertentu aja, jadi memang nggak berbarengan gitu. Ini ada yang nanya ya, Bu Cynthia ya. Mau tanya, emas dan oil udah naik, kira-kira secara teknikal saham yang baik kita ambil saham apa ya yang terkait dengan emas dan oil? Mungkin kita lihat dulu ya, kira-kira emasnya sendiri itu secara teknikalnya bisa ke berapa ya, Wan? Apakah sudah bullish banget goldnya? Subscribe ya? Iya, bisa. Kemarin goldnya juga naik sekitar 3% ya, udah 1945. Goldnya pilih yang US ounce ya. Oke, wow. Chatnya. Oh, lagi kenceng. Kalau kayak gini nggak ada volumenya, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, oke. Mungkin kalau pakai Bloomberg bisa kelihatan. Oh, oke. Suara lu hilang. Kayak chatnya, gila. Gara-gara perang nih ya. Yang tadi udah mau beres ya. Iya, tadi itu mau beres. Itulah yang bikin marketnya susah ditebak nih. Hilang ya. Iya. Apa kameranya dimatiin aja nih? Iya, matiin aja biar lebih jelas. Nah, oke, udah lumayan. Wah, jelas suara, mantap. Ya, jadi ini goldnya tadi malam itu keluar di malam ya, benar ya, Jumat ya? Hari Iya, Jumat, iya, tanggal benar. 13 Oktober itu naik lumayan 3% kalau untuk komoditi. Benar. Jadi break di atas 1885, 1893 di sini. Jadi nextnya yang jadi PR itu 1880, 1890 ini jadi support sekarang. Jadi break dari level itu, nextnya yang jadi resistnya kan kemarin naik masih ketahan di sini ya, resistance trend line. Jadi nextnya di level 1953 sampai di 1988 gitu. Dengan kenaikan yang tadi malam itu, tadinya saya expect ini jadi inverted cup candle, targetnya di 1700-an, tapi ternyata nggak jadi. Kalau misalnya tetap bertahan di atas 1890 ya ini berarti jadi bullish lagi ini. Ini naik lagi. Iya, nih jadi apa? Rounding bottom. Jadi konsolidasi lagi mungkin. Oke. Ini. Berarti Jadi ketahan di sini nih. tapi ini udah konfirmasi bullish belum? Belum, kalau jangka panjangnya belum. Untuk jadi bullishnya dia harus bikin higher high di atas yang kemarin itu di 2081 tertinggi 4 Mei itu. Jadi di atas level ini bikin higher high baru lanjut trail lagi gitu. Karena ini kan jangka panjangnya masih ada potensi bikin head and shoulders kan. Kalau misalnya bentar ya. Kalau ribuannya cuma segini doang. Ini kan yang left. Ini bisa jadi yang right-nya gitu. Ini kepalanya. Jadi untuk jadi bullishnya memang harus bikin higher high di atas 2070-an ini. Sekarang lagi di downtrend line. Jadi jangka pendeknya di 1980, 1950, 1980 next-nya. Masih bisa jadi begini. Masih berpotensi kalau ini nggak melanjutkan kenaikannya, malah bisa jadi cuman head and shoulder ya. Bisa jadi bikin right shouldersnya terus dia nanti turun lagi. Walaupun nanti konfirmasinya di 1810 ini. Oke. 18 dia, 1810. 1810-nya dia nggak boleh patah. Iya, nggak boleh break. Kalau dia break berarti confirm lah jadi head shoulder. Dan itu panjang ke bawah. Harusnya sih kalau lihat berita yang beredar ada tendensi kemungkinan ini perang daripada Timur Tengah ini bisa
banget sih untuk meluas. Jadi ya ini kelihatannya faktor atau news yang menunjang untuk kenaikan harga emasnya masih cukup solid ya untuk saat ini ya. Oke, berarti untuk goldnya ini masih ada kecenderungan bisa dua ya, bisa lanjut naik, atau kalau misalnya perang ini easing atau perang ini sudah mereda, itu bisa balik lagi ke reality, di mana balik lagi ke story US ekonomi melemah, harga emas harga emasnya juga ikut melemah, interest rate-nya juga kemungkinan masih akan stay high. Nah, gimana kalau dengan oilnya? Tadi malam Naik juga kenceng. 5%, 6% ya. Iya. Medco dong hari Senin besok. Iya dong. Medco, Elsa, Energi. Elsa, Akra, Iya. Elsa bisa aja itu. Terus habis itu call relatif ikut-ikutan biasanya. Iya, call juga naik kenceng nih. Iya nih. Jadi tadi malam oilnya naik dari berapa nih? Dari kemarin di 83, kemarin posisi di 87. Sudah 90, naik 5%. Iya. Jadi potensinya jangka pendek ini double bottom, itu arahnya ke 93,4 tuh. Kalau 93 tembus. Jangka panjangnya itu kan masih ketahan di sini ya, kemarin pas koreksi. Jadi 83, 82-nya ini masih krusial, belum jebol-jebol, yang tadinya jadi resisten, ini resisten, ini jebol, sekarang jadi support. Nah, itu arahnya masih ke 106,3. Udah rupiahnya begitu, minyaknya begini, pertama berapa besok? Makanya. Nah, itu juga yang 14.000. Nah, kalau oil tinggi, US dollar tinggi, nanti kitanya baliknya jadi inflasi nih di Indo-nya sendiri. Termasuk di luar. Interest rate-nya nggak turun-turun dong. Iya, tapi mungkin akan maintain aja kelihatannya sih. Iya, mudah-mudahan nggak naik lagi. Iya. Oke, jadi untuk oil ini kemungkinan banget ini oil lebih kecenderungan bullish ya Wan untuk saat ini ya. Jadi diingat aja di 883 tuh. Kalau misalkan kita saat 82 lah, 82 nggak boleh tembus. Break dan maintain di bawah 82 itu berarti udah selesai. Kalau makin jadi lagi atau sampai jadi tidak itu. Sementara kalau misalnya koreksinya tetap di 8283 ini, tadi itu cuma koreksi sehat aja, mungkin kan akhirnya mau higher low kan. Nah itu cuma higher low, terus nanti dia naik lagi di higher high. Jadi masih uptrend. Oke. Iya, suaranya agak keputus-putus. Iya, jadi maksudnya tadi itu chartnya masih lumayan strong karena dia kemarin membentuk higher high higher low masih ya. Karena dia rebound dari 66 ya nih. Oke, nah ini karena dua sektor komoditinya masih lumayan positif, mungkin kita tadi kan ada pertanyaan sahamnya yang relate sama emas itu ya, kira-kira yang mana yang lebih bagus? Mungkin kita bisa lihat dari yang MDKA dulu ya. Kemarin MDKA ini udah bagus apa belum sih kira-kira? Iya. Ya, MDKA-nya kemarin pas koreksi tahan di Fibo 61,8-nya 2490, jadi sempat jebol tapi kalau masih balik lagi di atas. Sebenarnya sih ini bagusnya karena dia overstock aja kemarin turun lumayan dalam. Terus ini sampai saat ini sejak low di tanggal 6 Oktober itu belum bikin lower low lagi. Kan saatnya dia bikin downtrend kan, lower low lower high ya. Nah kemarin dia bikin lower low 6 Oktober terus rebound. Nah jangan sampai ini 2670 nya cuma bikin lower high terus lagi turun lagi. Itu yang kita hindari gitu. Nah kalau itu tidak terjadi, bikin lower low di bawah 2380 level terendah di 6 Oktober, nah ini bisa jadi bikin uptrend yang baru, jadi higher low, higher lagi. Ini kan kalau rebound dari sini bisa jadi cup handle. Iya, ini 2670 last high-nya. Jadi breakdown maintain di atas 2670 itu arahnya ke 3010 di situ.
3.010 ya. Jadi ini salah satu opsi yang cukup menarik untuk saham di sektor gold mungkin ya. Oke, mungkin abis ini oke, ini karena kemarin memang ada saham yang tiba-tiba naik kencang yang relate dengan emas ya. Kebetulan nih ada yang nanya, Pak Rifai nanya Archie. Cuman Archie tetap mesti hati-hati ya teman-teman, karena dia baru mengemukakan keinginannya dari Pak Peter bahwa kayaknya pengen dijual deh. Jadi belum ada kepastian sih. Jadi mungkin dia baru ngomong statement gini. Nah, takutnya dulu itu pernah ada satu saham Bimantara sama MNCN, ingat gak? Yang katanya baru tercetus ide bahwa itu akan di-merge dan harga saham itu naik kenceng, tapi karena belum ada kepastian kelanjutannya akhirnya turun. Jadi mungkin untuk saham-saham yang kayak kemarin yang tiba-tiba naik kenceng itu lebih agak hati-hati, karena kalau kita baca beritanya baru kepikiran lagi consider. Jadi lagi consider tuh masih panjang gitu. Jadi kalau udah naik tinggi mungkin ya jangan dikejar. Apalagi kalau lihat nih chartnya, kalau kayak gini bentuknya kayak gimana nih? Kalau yang belajar candlestick saya udah ngerti yang kayak gini ya. Jadi ini buyer in control tapi nggak commit. Jadi pada perdagangan kemarin dari Jumat ya 13 Oktober kemarin itu kan sempat tinggi di 400 nih. 400. Habis itu pas closing balik lagi di bawah di harga openingnya, jadi bikin doji aja di 338. Jadi ini nggak komit sebenarnya, nggak serius nih akhirnya nih. Iya. Jadi naiknya itu ya apa ya, cuman kagetan doang. Iya. Nggak, karena lagi. Mungkin gini loh, karena kemarin kan tiba-tiba keluar dari baca berita dari Bloomberg. Orang cuman baca headline-nya aja bahwa Archie itu kayaknya mau dijual gitu. Kan kaget kan, mana market lagi boleh dibilang tuh nggak terlalu rame-rame banget. Cuman begitu kita baca beritanya in detail, ternyata dia cuma bilang lagi consider. Kalau lagi consider kan dia baru mikir gitu, belum ada komitmen apa-apa, belum ada yang lebih serius daripada itu. Dan sekali lagi kalau saham yang M&A itu memang agak tricky ya. Kalau kita hoki itu ternyata memang benar dijual, itu lumayan. Tapi kayak SMMT aja itu lama sekali loh prosesnya, ada bertahun-tahun ya, 2 tahun mungkin ya, mau dijual naik kenceng, habis itu nggak kedengeran lagi turun, terus mau dijual lagi kenceng naik terus turun. Jadi emang pergerakannya agak tricky ya. Malah nih candle kemarin ini lebih kecil daripada yang kenaikan sebelumnya bulan Agustus ya, Wan. Ini kan Agustus ya, itu kan sempat hijau juga kan. Tapi candlenya itu lebih full. Kalau kemarin tuh benar-benar tipis banget, kayak jarum. Yang bagus sebenarnya yang begini. Yang sebenarnya bagus yang begini, yang full body candle. Sebetulnya full body candle. Jadi yang seperti ini disebutnya full commitment gitu. Commit gitu. Ya, karena hijau commit. Kalau yang merah kayak gini sellernya yang commit gitu. Kecenderungannya turun lagi, kalau ini kecenderungannya naik lagi. Kalau ini kecenderungannya nggak balik ke arah gitu. Tapi kalau ini trennya udah saya, jadi kalau kita panjangin dari Mei 2022 ya sebenarnya jenis aja sih artinya. Big picture-nya 310, 406 ini aja. Jadi udah kena 406, 400 turun lagi. Iya. Dia naik lagi 400 ini aja. Gitu. Kemarin tertinggi memang 400 sih. Waktu kelihatan harga 400 memang mulai tuh keluar sellernya, mulai ada yang jualan. Jadi memang masih sideways ya, unless dia kalau bisa break berapa baru itu konfirmasi saham ini menjadi sangat menarik. 406 atau lah kayaknya ini di 436 ya, anggaplah 406, 810. Break level itu nih pakai yang sebenarnya udah lama masih di sini, jadi break di 406 dan maintain arahnya ke 50. Jadi ini rectangle lah, kita sebutkannya rectangle. Berarti 406 titik breakoutnya gitu ya, kira-kira gitu ya, Wan? Iya, break dan maintain, karena kalau dia break dan nggak maintain kayak yang di sini periode Agustus kemarin, ya udah gini lagi aja, sideways lagi. Ini false break nih sebutnya nih, yang periode Agustus kemarin. Jadi break terus, beberapa hari kemudian balik lagi, jadi false break. Oke. Jadi ini sementara kalau udah masuk
mesti gimana nih? Kalau misalnya keburu ada yang beli nih dan kemarin belum sempet jualan. Jadi kalau misalnya ini agak susah ya nungguin beritanya, Bener. karena setelah itu dia akan cenderung diem aja. Kalau ini biasanya habis kaget lagi dia lagi. Jadi kalau misalnya mau buy buynya di 332, 324 di situ, jualannya ya resisten pendeknya di 354, 350 di situ, gitu. Iya benar. Jadi mungkin kita sambil nunggu perkembangan berikutnya. Ya emang sih kalau untuk ngejual Archie ini jauh lebih mudah daripada jual SMMT. Dimana SMMT kan udah done. Itu aja yang akhirnya bisa kejual juga. Archie kan tambangnya emas dan memang asetnya itu lumayan bagus. Jadi penjualannya istilahnya lebih gampang lah daripada jual SMMT yang coal, terus udah gitu dia kayak akses jalan keluarnya itu nggak ada gitu waktu itu. Dia selalu sewa. Jadi Archie ini asetnya jauh lebih bagus dan untuk jualannya jauh lebih gampang. Jadi memang masih banyak yang trading kelihatannya, jadi mesti agak hati-hati. Oke, mungkin kita akan ngeliat ke BRMS. BRMS itu kemarin kayak breakout deh 193 walaupun tutupnya 192. Benar gak titik breakoutnya 193? BRMS iya, tapi closingnya balik lagi di bawah ya. Tutupnya 192. Di sini 189. Ini apa salah tadi gua? Apa? Di sini closingnya 189. Oh, salah deh. Masa sih? Kayaknya gue beli 192 kan tutupnya. Kayaknya memang 194, tapi closingnya di sini 189. Salah itu. Salah ya? Salah. Ya, jadi ini mirip kayak Medco, jadi let's say flag gitu ya, jangka pendeknya. Resistennya di 194, jadi break 194 baru lanjut lagi. Ini kira-kira di ya 210, 214 di situ targetnya. 210, 211 ya. Iya, ini kelihatannya menurut aku BRMS cukup menarik. Karena kemarin kan sempat turun, terus rebound. Terus dia waktu harga emasnya turun, ini kelihatannya kayak mau ngambil ancang-ancang, kayak mau bergerak naik lagi. Cuman emang sekitar 200-an itu sering sekali dia ada seller ya. Mungkin kalau kita bacakan berita, memang ada salah satu pemegang sahamnya lagi mengurangi posisinya. Mungkin merealisasi profit yang dia udah hold lama. Jadi ya wajar sih. Cuman ya kalau misalnya, tapi kalau misal berita emasnya terus berkembang positif, ada kemungkinan juga sellernya mau jual lebih tinggi gitu. Jadi mungkin dia akan nunggu harga yang lebih baik daripada di angka 200-an ini. Karena memang kalau kita lihat 200-an turun ya. Kelihatannya mungkin kan waktu itu dia ada jualan. Tapi kalau ada kondisi yang sekarang, apakah akan ada perubahan? Mungkin nanti kita kawal sama technical chart. Jadi untuk saham-saham emas rata-rata cukup menarik ya, Wan? Cukup menarik. Ya. MDK sama BRMS ini. Mungkin Antam belum ya kali. Coba kita lihat ya. Antam ya, coba aja dilihat. Antam lumayan sih tadi kemarin chartnya. Antam sama Inco tuh gerakannya barengan. Oh iya. Sama jelek. Iya. Jelek. Inco itu sebenarnya story-nya bagus, cuman ada overhang daripada penambahan saham dari government. Jadi kayak orang males beli gitu loh, ada overhang. Ini Antam bagus nggak catnya? Antam belum sejak dia berarti 1895 ini kan kita yang jadi turun gitu ya. Bahkan di 1770 ini sudah 70 spot loh. Dari Juli 2022 kemarin jebol. Jadi kita kalau misalnya ini beneran bagus, berarti ini kita expect kemarin cuma false break uang di tanggal 6 Oktober kemarin atau Oktober. 1770-nya fall back, nah jadi beneran bullish. Berarti ini udah selesai, berarti ini naiknya bikin higher low, mirip kayak yang tadi. Ini rasanya 1860, back level itu kan ditarik lagi ke 2000-an, bisa jadi complete handle jangka pendek. Oh berarti Antam juga posisi di harga sekarang ini lumayan ya, Wan? Boleh menarik untuk entry. Walaupun kalau dibandingin sama yang MDKA, BRMS kayaknya cekepan yang tadi. Oh iya, emang sih. Emang. Oh, oke.
Berarti untuk saham gold itu oke. Nah sekarang kita ngelihat untuk Medco yang relate dengan oil. Naik ke 5% langsung kayak kemarin gap up tuh ya, yang waktu mau ada perang. Nah ini Medco-nya jadi belakangan tuh 1, 2, 3, 4, 5 hari ke belakang kemarin konsolidasi. Memang sih nggak sempat break di 1495 atau 1500 ya. Jadi ya beginilah kalau misalnya saham yang underlying-nya itu komoditi. Jadi tergantung komoditinya. Kemarin komoditinya turun ya ikutan turun blok gitu ya. Komoditinya naik ya berarti besok Senin lompat nih kelihatannya. Kalau dia saya flag pattern ya arahnya 17-20-an nih targetnya. Kan kemungkinan 1500-nya jebol besok Senin ya. Break 1500 ya potensi atau nutup gap dulu yang di 29 September 16.10, lalu di atasnya lagi 17.20 17.20. 16.10 sama 17 berapaan sorry? 20 sama 17.20. Itu ada gap di sana ya? Nggak, yang gapnya itu 16.10. Oh, oke. Sorry 16.10 Oke. Ya ini Medco sih emang biasanya kalau oilnya naik atau turun dia cepat sekali langsung berespon terhadap kenaikan harga komoditi. Begitu juga kalau komoditinya turun kadang dia juga langsung turun. Iya, Medco siap untung gede, siap rugi gede. Iya benar. Oke, terus tadi ini kan yang oil ya. Mungkin oil satu lagi kita akan lihat oil and gas itu energi sih. Kira-kira energi kalau misalnya kemarin Dewa itu kan udah ada kelihatannya mau lanjut lagi nih, kemarin habis naik turun. Dewa tapi kita ada di itu ya Wan yang kita weekly punya review, nanti kita akan lihat nantinya. Nah, energi udah ada kelanjutan untuk menguat lagi. Oh iya, ada yang nanya Akra juga, benar. Energi nggak sebagus kayak Medco. Jadi yang kemarin ketahan di 246 yang tadi jadi resisten itu, sekarang jadi support. Rebound dari level ini arahnya di 266. Ya sama-sama kelihatannya bisa jadi cupid handle semua nih. Break 266 bisa balik lagi ke 300-an, 290 300. Iya sih nih, aku juga suka nih soal energi. Biasa energi itu cukup berespon terhadap kenaikan harga komoditi, walaupun dia ngikut harga teman-teman satu grup juga nih. Oke, nanti yang coal nanti kita akan bahas ya habis ini, karena memang habis oil naik, gas naik, coal itu ngikut. Jadi untuk energi nggak sebagus Medco ya tadi ya. Mungkin yang bagus itu Elsa kali. Kemarin sih Elsanya naiknya lumayan sih tuh. Untuk Elsa iya. Elsa di sini aja padahal ya. Tapi kemarin sempat jebol 400 balik lagi langsung. Iya. Nih kadang aku nggak suka Elsanya gini sih, kayak nggak gimana ya, udah naik udah bagus, ntar tiba-tiba bisa hilang gitu. Iya. Elsa sekarang lagi di resisten 414, 416. Break level itu kelas high di 438, 440. Jangka panjangnya ini 400 di bawah level itu bisa bubar nih. Arahnya di 560. Oh, harga berapa? Dia harus nge-break berapa baru potensi ke 560? Kalau misalnya supportnya itu di 400, kalau misalnya mau ke 560 berarti harus bikin high level kemarin di 438. Jadi bikin high di atas 438. Oh, high di atas 438 baru berpotensi ke 560. Oke. Nah, sekarang mungkin kita akan lihat karena oil and gas, oil tadi dan gold kita udah lihat nih, banyak banget yang nanya tentang batu bara. Nah, kalau coal ini kan memang dia ngikut banget juga ya sekarang, mungkin kayak lagi kurang ada katalis yang pasti. Jadi kayak oil naik dia tuh kalau kita perhatiin ininya pasti ikut nih hijau. Nah kayak kemarin juga tutupan batu baranya tuh naiknya lumayan tinggi nih, 4%, 5%. Nah karena kemarin lumayan tinggi tuh ada mungkin kita bisa ada Maha itu ada di kita punya
weekly chart ya, nanti kita akan share ya untuk Maha ya. Kalau Adaro gimana? Karena Adaro ini akan ada, umumnya itu ada yang namanya interim dividend. Dia itu konsisten membagikan dividen tuh sekitar di akhir tahun, dan jumlahnya itu lumayan sih, lumayan gede. Kalau Adaro bagus gak? Masih lebih baik lah ini dia PTBA. Iya, masih ketahan di support uptrend line yang dari bulan Mei, akhir Mei itu. Ini kemarin kena sini rebound, kena sini kemudian rebound lagi 2670-an. Pas high-nya itu di 2840, break level ini ya di sekitar 3000, 3050 lah harganya. 2840. 2840. 10 Oktober. Oh, oke. Adaro menarik sih, apalagi dia kalau batu baranya hijaunya dia biasanya suka gap up juga, mirip-mirip kayak Mepco juga, langsung kelihatan reaksinya. Nah, kalau PTBA tadi ada yang nanya PTBA. Kalau aku bilang sih PTBA kurang menarik ya untuk saat ini, karena PTBA itu kan lebih banyak dibeli karena dividen. Nah, untuk sementara dividen itu kisaran di tengah tahun, sekitar bulan 4, 5, 6, antara range segitu, selebihnya tuh nggak ada dividen ya. Jadi mungkin akan kayak trading range gitu nggak sih, kayak sideways, naik turun doang. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ini tengah itu nganga besar begitu, lubang-lubang. Ini kan XDate semua kan ya. Gap down. Ya ini naik gara-gara dividen, terus habis itu XDate turun gitu ya. Ya jadi PTBA itu ya lebih kepada dividen sih. Benar. Daripada ini kalau mau main call ya sebenarnya ada harus lebih baik gitu. Iya. Atau mungkin ITMG UT malah lebih baik daripada PTBA. UT. Oke, nanti kita akan lihat UT juga. Kalau ITMG juga masih lumayan. Kalau harga call naik turun dia juga lumayan ada pergerakan. Kalau Adaro kan karena dia tuh lebih banyak ke penjualan dalam negeri ya. Jadi kalau misalnya batu baranya up, US dollar up, ya dia lebih nggak sekencang yang benar-benar pure export yang kayak Adaro, ITMG gitu kan. ITMG juga biasa lumayan tuh pergerakannya kalau lagi batu baranya kencang. PTBA ini base di 2660, 2650, di bawah level ini berarti confirm masih downtrend ya. Sementara ini kemarin masih selamat di 2660. Resisten minornya itu ada di 2790. Break level itu baru agak lumayan, walaupun untuk jadi uptrend lagi dia harus bikin higher high di atas 3010. Nah itu PTBA, sekarang kita ITMG. Iya. ITMG ya masih lebih baik Adaro memang. Iya. Nih ITMG kemarin juga ketahan di support di last low-nya di sekitar 26.500-an. Kalau misalnya ini nggak bisa nahan juga nih, ini kan dari awal September nih lower high ya. Jadi kalau break di 26.500 bisa lower low, itu bawahnya lagi di sekitar 25.000, 24.900 di situ. Sementara resistennya 289, 59.000. Oke. Jadi itu, oh iya ADMR karena dia cooking call. Kalau yang ADMR, aku sih suka ya ADMR. Kalau dia turun banyak, biasa aku suka beli. Ya, ADMR juga kemarin masih selamat di support uptrend line di sini, sekitar sini ya. Jadi mungkin yang agak jelek kalau nanti dibikin lower low di bawah 1120. Di bawah level ini support selanjutnya itu ada di 1075, 1070 di situ. Sementara resistennya 1360, break level ini baru lanjut arahnya 1645. Ini masih ketahan di support uptrend line yang dari akhir Mei 2023. Tapi untuk saat ini masih cukup menarik ya. Masih. Oke. Ini ada juga yang nanya ESA sih sebenarnya harga ininya amonnya sempat koreksi, tapi biasa ESA itu kalau koreksi boleh beli, begitu amonnya rebound kan harga sahamnya suka ngikut ya, jadi udah tinggal bisa take profit nanti. Oke, nanti kita akan lihat yang shipping company ya. Kalau ESA bagaimana? ESA-nya nih koreksi 3 hari ke belakang, sekarang lagi di support di 685 ya. Ibu endorse-nya 685, 700, 685 di situ.
Yang di level itu sih oke, arahnya ke 770 sampai di 900-an atau 890. Di bawah 635 baru jelek buat ESA-nya. Oh iya, ini ada yang nanya nih, brand. Kebetulan emang dari kemarin aku live juga banyak yang nanya brand hari waktu kemarin itu baru listing hari ketiga. Nah sekarang ini kira-kira brand udah bisa diprediksi nggak sih secara teknikal kira-kira mau bisa kemana? Soalnya historicalnya masih pendek banget. Belum bisa kebaca. Kalau tiap hari cuma auto reject kerjanya Iya. belum bisa kebaca. Iya benar. Harus ada goyangan dikit lah minimal. Benar. Koreksi dikit baru bisa kebaca. Iya. Belum bisa. Jadi asumsinya besok masih auto reject aja gitu. Kalau misalnya tiap hari masih auto reject. Iya. Masih arah, besok masih akan arah juga. Iya benar. Jadi karena belum ada pergerakan naik turunnya, kita juga nggak punya data yang cukup untuk ngebaca teknikalnya gitu loh. Jadi itu yang biarpun dibikin menit atau detik juga nggak bisa ya Wan, karena dia buka langsung arah. Cuma ada 1 hari yang sempat kebuka deh. Habis itu udah arah lagi. Ya 15 menitnya, jadi itu langsung untuk di atas. Iya. Paling kita baca ini kali MACD-nya. MACD mau golden cross lagi itu kira-kira bisa dibaca nggak sih? Itu yang tadi yang dari 15 menit begitu aja sama polanya karena tiap hari masih arah. Oke. Oh iya, ini kebetulan ada yang nanya nih, benar banget yang lagi heboh berapa hari ini saham Goto. Nah kira-kira how low can it go? Ini di luar energi, kita nyimpang dulu ke Goto ya karena emang lagi rame banget nih. How low can it go? Itu bentuknya apa itu downtrend? Iya, jadi ini juga candle-nya salah ya hari ini ya. Kita udah begini nih. Jadi Gotonya itu jelek ketika dia bikin lower low di bawah 83 tuh. Jadi 83 itu level terendah di 28 Agustus. Dia jebol situ, itu arahnya rounding top itu ke 70. Kemarin 70 udah kena. Jadi di bawah 70 kan orang nanya ya berapa ya. Nah, ya di bawah 70 itu kita asumsikan ini bikin another rounding top atau even double top kali ya. Jadi bawahnya itu jadi 81, lowest sebelumnya itu kan lowestnya di 81 13 Desember. Nah itu targetnya kalau pakai rounding top itu ada di 44. Karena 44 nggak bisa, berarti mentoknya support buatnya ada di gocap lah gitu. Jadi ya kecenderungannya memang ketika dia break di 83 81 ya bisa jadi ke 70 sampai di 50. Kecuali dalam beberapa hari ke depan dia bisa balik lagi di atas 81 atau 83. Break dan maintain di atas 80 83 baru cakep untuk fotonya. Wah, tapi kayaknya ya nggak tahu ya, untuk saat ini sih belum kelihatan katalis yang bisa membawa harga saham ini bergerak naik. Karena kalau kita lihat kan dengan adanya harga minyak naik, inflasinya kemungkinan masih akan bertahan di atas, suku bunganya jadi nggak turun-turun. Kalau nggak turun ya untuk sektor teknologi biasa sentimennya kurang begitu positif. Tapi kan kita di saham nggak ada yang tahu ya, bisa aja ada kayak dadakan apalah, bisa aja berubah. Tapi untuk saat ini pokoknya dia titik krusialnya harus 80 berapa? 8183. Aduh, naik sepoin aja susah, kadang naik 1 poin aja berat. Jadi ya kita cuman bisa doain bahwa nih saham minimal nggak berhenti turun lah, nggak ngelanjut ke bawah lagi ya untuk Gotonya. Oke, terus ini sebenarnya masih banyak lagi yang nanya. Tadi aku ketinggalan di atas. Oh, ini kan Archie udah. Nah, ya ini ada yang nanya sektor perbankan untuk bank besar sama bank-bank daerah. Kalau bank-bank besar itu kemarin yang breakout itu kan hari Kamis itu BBNI. Terus coba DB. Ini bukan balik lagi ya? Itu hari Rabu, iya. Balik turun ya? Aduh, nggak balik. Ini. Kayaknya saya turun deh nih. Ini balik lagi di 5. Jadi picture-nya di bank BNI, bank negara itu resistance itu di 4970. Ini dari April 2022 nggak kena acol ya. Ini kayak VCP minor ini bocoran buat Desember. Jadi selama nggak koreksi nggak di bawah 4970 itu arahnya ke 6900 BNI.
Jadi kalau misalnya dia turun sampai sekitar 5 ribuan ya sebenarnya buy ini. Tapi masalah dikasih nggak sampai 5 ribu. Iya, benar. Nah, kalau BBRI, BTRI. BBRI ada kita punya ini ya, weekly. Oh iya ada. Nanti deh ya, nanti BBRI kita review bareng-bareng aja kita punya weekly review. Mungkin kemarin Bank Mandiri kalau nggak salah Satria juga rekomen kan paginya, cuman nggak dapat barang. Ini cakep. Hampir breakout. Gila. Iya nih, bagus banget. Nah ini ya periode Agustus, pertengahan Agustus itu berapa nih? 16 Agustus sampai hari ini Bank Mandiri itu masih konsolidasi, tapi itu bawahnya makin lama makin naik gitu ya supportnya. Jadi makin naik, sementara resistennya itu flat di 6150-an. Waktu itu sempat jebol di tanggal 5 Oktober, tapi closingnya balik lagi di bawah, belum bisa closing di atas 6150. Nah, yang harus kita tunggu adalah dia breakout di 6150, break level ini arahnya di 6675. Oke. Jadi Mandiri ini cukup menarik ya. Nah, tadi ada juga yang nanya mengenai bank daerah, tapi kayak bank daerah belum ada yang pergerakan yang berarti nggak sih? Apa nih? BJBR biasanya. Belum. Oh ya, BJBR gitu kurang. Nah, mungkin bank yang menarik itu kayak BRIS deh. BRIS itu lumayan menarik. Tapi aku juga belum masuk lagi sih. Lagi pengen beli kemarin 15.30. Terus tahu-tahu kelewat. Nggak lihat, tahu-tahu udah keburu naik. Nah, ini BRIS kemarin baru jebol support di 16. Sekarang support selanjutnya. Nah, jadi kemarin tuh break support di 1600. Kalau nggak bisa baca 1600 itu arahnya di 1475. Sementara support selanjutnya di sebelum 1475 itu di 1495. Di atas 1600 resistennya di 1730. Jadi sebenarnya sih dari Februari ya begini-begini aja BRIS jadi konsolidasi. Di bawah 1500 baru jadi garis lumayan panjang. Oh. Iya, dia kayak mau break atas terus gagal. Jadi, break bawah tapi kayak ada yang nahanin. Ya udah modalnya begini-begini aja. Cuma nggak tahu kapan nih, mungkin nanti akan benar-benar gerak ke atas. Soalnya dia masih ada katalis yang BBTN kan mau spin off syariah bisnisnya. Nanti akan dimasukin ke dalam. Jadi mungkin itu masih ada jadi katalis buat ini, buat BRIS nantinya. Duh, kalau BTPS kayak jadi jelek deh. Mungkin kita bisa nanya. Iya, kalau BTPS bagus ngawan. Aku bilang sih kayaknya jelek deh BTPS. Jadi bursa CPO kan Jumat. Saham CPO, iya emang nggak akan ngaruh ke saham CPO kalau untuk bursa CPO-nya. Aduh, ini BRIS-nya kok ini BTPS-nya kenapa jadi begini ya? Turun sih, tapi volumenya emang nggak begitu banyak, tapi turunnya nggak enak banget. Ini lagi penentuan nih, 1850, 1855. Kalau ini jebol berarti arahnya 1465, jauh. Iya, makanya. Kayaknya sih belum menarik ya. Kayaknya mendingan kalau yang belum masuk nggak usah dulu deh, sahamnya agak secara katalis kurang ada story, secara teknikal juga agak mengkhawatirkan. Support sih ya, kalau mungkin mau beli kalau gagal naik di-cut ya, tapi naiknya juga aku nggak yakin dia bisa naik, kecuali ada berita yang ngerubah nih aja semua pada main di komoditi, mana mungkin dia main di sana gitu. Oke, tadi mungkin kita bisa lihat ke ini ya. Oh ya, tadi yang emas ya, mungkin kita balik ke kayak nikel, NCKL, MBMA itu dua nikel yang aku suka sih. Kalau Indi itu sebenarnya story-nya banyak, tapi sahamnya juga susah naik ya. NCKL Mas
masih di sini aja. Jadi kemarin tuh pas break di 1080 supportnya nih agak jelek ya. Jadi potensi copy candle-nya jadi batal. Nih sekarang resisten minornya ada di 1010. Break level itu baru balik lagi ke 1080 1100. Sementara supportnya itu last low di 940. Break level itu support kuat selanjutnya ada di sekitar 875. MBMA ya. Soalnya kalau oil naiknya, biasa kalau oil naik, gas naik, batu bara naik, soft commodity biasanya akan ngikut, abis itu hard commodity kayak nikel segala macam ngikut. Jadi biasanya tuh kayak sepaket gitu. Nah kalau MBMA gimana? MBMA kemarin baru jebol support di 715. Ini agak jelek sebenarnya kalau nggak langsung balik. Nih kalau asumsinya dibikin rounding top itu arahnya ke 545, 540 di situ. Jadi jalan jangka pendek harus balik lagi di atas 715. Resistenya itu di dekat di 740 sampai di 785. Tapi MBMA sih emang aku emang demen sih. Terus dia kan mau rups lagi ke depan. Mau rups bulan depan ya, bulan ini atau bulan depan tuh. Cuman emang pergerakan sahamnya lagi jelek nih kalau lihat ya. Tanggal 20 Oktober nanti ada rups. Oke. Iya, ini ada request juga saham yang lagi rame, yaitu PGO. PGO kemarin Satria udah rekomendasi sell karena jebol 14.55 ya. Iya. Dan habis jebol turunnya nggak nyantai banget. Sebenarnya sih awalnya tuh masih bagus selama dia masih bertahan di 14.20. Ternyata di 14.20 di tanggal berapa nih? 12 Oktober itu dilanjutin turunnya. Jadi kan harusnya ini ketahan nih di sini nih. Kotak trend line tuh pas banget tuh. Ternyata enggak. Nah, kita expect nih kalau misalnya nggak langsung balik di atas 14.20 jadinya double top. Arahnya di sekitar 1.200-an. Plus low 1150. Ya mungkin kalau kalian yang belum punya posisi mau beli mungkin di antara di garis support ini ya 11.45 11.50 ya. Boleh spekulasi beli di sana, kalau gagal langsung di cut di 1145 ya, stop loss ya. Kalau gagal. Ini benar gak sih closingnya di 13.20? PGO closingnya 13.10. Di bawah ya, agak merah ya. Iya merah. Sebenarnya nungguin hijau dulu sih, Bu. Belum ada buyer. Belum ada buyer yang belum ada bayarnya. Buyer yang in control tuh belum ada, seller in control semua. Jadi kita masih koreksi. Kemarin sih kalau dia rebound ya 14.20 aja targetnya. Kemarin sih sempat ada yang beli, cuman begitu sampai 13.65 sampai udah nggak ada kayak nggak ada katalis atau nggak ada yang nge-push lagi, dia turun sesi 2 langsung jebol, langsung cepet turunnya. Jadi aku memang lihat sih belum ada yang bikin orang ini untuk balik beli PGO untuk sementara ya. Mungkin kita nunggu brand, kan katanya gini, kalau brandnya ara-ara terus baritonya itu belum banyak yang masuk. Tapi kalau brandnya nanti udah berhenti araknya atau kebuka araknya udah trading biasa, mungkin orang akan balik ke barito karena barito kan jadi udah turunnya lumayan nih, jadi menarik. Nah mungkin barito naik, PGO ngikut naik, baru itu berjalan gitu barengan. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus kalau Silo itu memang Satriawan tuh udah rekomend buy dari harga berapa, udah teriak-teriak. Silo dari 2000 lebih ya, waktu nge-break 2000 ya, 2100 ya. Dan terbukti jalannya lumayan. Kenapa? Sebelum break. Oh iya. Resistannya di masa kenal. Terus waktu itu di sini deh. Dari sekitar sini terus naik dan sekarang 170 jadi support. Sama koreksi kita tetap menjadi 270 itu akan masih ke 270. Jadi kalau misalnya beberapa hari ke depan ya break di 2170 ya cancel ini. Jadi selama up di sini ya ada potensi ke 210. Iya. High di 24.
Oh ya. Oh iya, nih banyak juga yang nanya mengenai shipping company ya. Tadi ada yang nanya mengenai SMDR. SMDR. Pelayaran. Di bawah ya. Oh iya Kayak turun. BTPS yang tadi ya. Kayak mana? Kayak BTPS yang tadi. Lagi penentuan nih. Hmm. Jadi SMDR-nya lagi penentuan di 344, 340 ya sekitar segitu. 344. Kalau jebol berarti iya sekarang Tutupnya 344. 344. Hmm. Di sini 348. Di 344 break, 340 break ya berarti downtrendnya masih lanjut. Ini lumayan panjang sih targetnya. Lalu resistannya di 350 yang kuatnya di 376. Dari 376 baru lumayan lah ada nafas. Jadi kalau misalnya sekarang ya buy di sini, kalau misalnya nggak kuat di 340 langsung cut. Tapi kalau benar kan lumayan di 350 sampai 370-an. Gitu. Walaupun ini kecenderungannya masih koreksi downtrend. Iya. Soalnya SMDR ini kontainer sih. Kontainer itu lebih kayak bawa barang-barang untuk dijual di US ya kayaknya. Banyak kan mungkin ya kayaknya banyak di US begitu di sana ya resesi di mana agak turun. Jadi itu membuat harga SMDR yang tadi ya harganya di atas waktu Covid kan dia tinggi banget karena di mana kan tinggi. Begitu selesai Covid terus turun deh tuh di mana. Nah, kita bisa lihat kan chartnya beda banget dari yang waktu itu naik tiap hari. Dia sama ada satu lagi yang pelayaran sama satu lagi yang bareng sama dia. Temas. Iya, Temas. Itu satu paket. Nah, itu kan lihat tuh turunnya juga kan. Nah, kalau yang membawa komoditas itu seperti Wins, TPMA, Soci, oke lah Soci. Yang aku suka nih sekarang Wins sih. Wins, kalau Wins itu kira-kira chartnya itu udah mau bergerak naik belum? Kemarin tuh udah naik, udah bagus, kemudian koreksi. Panjang ya? Ini. Jadi so far masih uptrend dari awal tahun. Sekarang lagi di support 500-an. Kemarin di 525 ketahan. Jadi last high-nya di 585, break level itu arahnya ke 680. Dikit lagi ngebreak sih. Kalau saya kan 555. Dia harus ngebreak 585 ya. Apalagi iya, ini bikin high dulu di 585 baru ke 680. Nah, yang bawa yang komoditi ada lagi HATM nih. Itu ada di itu nggak sih? Di Nggak chart. ada. Oh nggak ada. Iya HATM ini juga bawa komoditas deh. Oh iya nanti kita lihat ya LIT juga ya. LIT juga kemarin sempat rame. Ini HATM. Iya HTM. Bagus gak? Ya masih on the way ke atas sih. Mungkin yang jadi pertanyaan itu volumenya kenapa rata begini? Agak curiga tuh nih kalau volume kayak gini. Kayak nggak normal gitu. Oh, oke. Arahnya 505. Ini kemarin udah bikin higher high di atas 390. Oke. Tapi secara teknikal kalau kita misal ignoring the volume berarti ini masih oke ya. Masih up. Strukturnya masih higher. Nah terus ada lagi yang nanyain laju lead ya tadi ya. Kebetulan lead juga kemarin sempet rame banget nih. Ya lead udah 88 lagi. Lead Logindo sempet naik kemudian terkoreksi. Iya. Tapi volumenya belum terlalu ini ya. Emang volumenya biasa segini ya? Iya, tapi emang volumenya kayak begini. Nah, ini lebih normal dari yang tadi. Ya, kan ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil, yang gede gitu ya. Nah, itu lebih normal. Nah, kalau lihat dibandingin yang tadi ya, HTM itu kayak ya quote on quote kayak dimainin gitu. Oh, oke. Nah, kalau yang ini lebih normal, lebih natural. Nah, kalau lead-nya itu
Ini kemarin bikin, so far sih masih higher low ya dari Agustus kemarin, bottomnya di 50, masih begitu bentuknya. Nah, high kemarin itu di 91 sampai di 94, jadi harus break level itu baru lanjut lagi. Nextnya di sekitar 110, 109. Di atasnya lagi itu di tertinggi sebelumnya di 127, 126. Masih oke sih. Masih menarik ya? Masih menarik. Okay. Stop loss-nya di 77 atau terendah itu di 73. Di bawah level itu berarti bisa ada potensi balik arah. Oh, oke. Berarti kalau beli di harga sekarang potensi tes next resist itu 91 ya? 91 lewat baru 109 ya? Oke. 9. Ya lihat nih, boleh sih, menarik sih. Oke, terus tadi ada yang nanya juga mengenai Asus. Memang Asus ini agak antik sih. Kemarin udah sampai 830, turun lagi, tutupnya merah. Ada di itu. Oh ada ya? Apa? Oh ya udah nanti aja. Ada di kita punya weekly, nanti kita akan share. Nanti kurang lebih sekitar 5 menit lagi kita akan share kita punya weekly. Terus tadi ada yang nanya lagi. Oh ya, dari tadi ada yang nanya Sochi. Sochi menarik kawan. Ya. Aku sih biasanya Sochi naiknya lumayan juga ya. Iya. Dari 170-an. Walaupun agak kusut chartnya tapi naik higher lu. Iya. Biasanya aku nggak begitu suka sama Sochi karena mainnya agak susah gitu, kayak naik kalau jangka pendek supportnya di 218, bawahnya lagi 204. Higher last high-nya di 254, ke 254 baru lanjut rally lagi. Ini so far sih masih higher low ya, masih ada potensi untuk naik lagi. Iya. Kayak ya aku sih nggak begitu suka sama Sochi. Menurut aku mainnya agak susah sih. Kadang-kadang mainnya cepet, sehari 2 hari terus habis itu hilang. Oke. Tadi ada yang nanya apa lagi ya? Oh iya, ada yang nanya pulp and paper. Kira-kira Indah Kiat. Nah, Indah Kiat nih sebenarnya agak unik ya. Sebenarnya kalau kita lihat tuh harga pulpnya itu cenderung naik terus. Tapi harga Indah Kiatnya sendiri kalau di atas 10.5 itu kayak lanjut lagi berat 10.7, ntar 10.9 turun lagi loh. Menurut Satriawan gimana? Oke, sebenarnya nih. Pasti bagus. Yang krusial itu dia di 10.000 kemarin itu ya. Iya. Untungnya di 10.000 nahan. Nextnya itu, ini kan masih up channel ya jangka pendeknya. Nextnya berarti di 11.850. Di atasnya lagi 12.700. Nah ini garis merah yang ini nih resisten kuat jangka panjang nih, panjang banget bahkan. Nah itu dari Juli 2018. Kan triangle ya kalau kita butuhin dari 2018. Nah kemarin ini 1, 2, 3 nih, 3 jebol. Jadi kalau misalnya ini jebol, berarti triangle-nya ada potensi mau jalan gitu. Downtrend-nya bisa patah dan jadi uptrend beneran. Berapa itu angkanya? Kemarin di 11.8, kalau sekarang berarti di sekitar 11.400. Oh, oke. 11.400 ya titiknya. Ya menarik sih. Indah Kiat. Sama Tekim deh. Dan abis ini kita akan promote acara kita yang Market Outlook bersama Maybank. Buat teman-teman yang mau join boleh. Limited slot itu. Nanti tanggal 28 Oktober. Gratis. Nah, kalau yang Tekim ini masih ketahan di 85. Jadi 85 ini krusial, di bawah 85 berarti batal semuanya ya. Bisa maksudnya jadi bearish gitu. Jadi sama koreksi top di 85-an itu nextnya arahnya ke 9575, 10375 sampai 13.000. Di bawah 85 atau bahkan 84 deh. Di bawah 84 itu berarti bisa batal, support selanjutnya di 74-an. Kemarin udah 8550 loh, sempat nyentuh. Iya, balik lagi. Oke, jadi 2 kertas masih boleh, tapi untuk Tekim angka-angka krusial 84 mesti agak hati-hati, kalau jebol jadinya gagal naik.
Oke, Wan, aku kok promote acara kita yang bersama Maybank ya, Market Outlook ya. Oke sih. Oke. Tunggu. Mana sih? Oke. Ini teman-teman, kita akan ada Market Outlook, ini gratis. Berlokasi di Sentra Senayan 3, lantai 28, tanggal 28 Oktober. Hari Sabtu depan, Sabtu 2 minggu lagi ya. Jadi 28 Oktober. Ini jam 8.30 sampai jam 12. Jadi Market Outlook kita akan di-share oleh Jeff, Head of Research-nya Maybank Sekuritas. Dia akan memberikan pandangan kira-kira market nih ke depan akan kayak gimana. Kemudian abis itu ada sesi tanya jawab juga. Abis itu ada dari Satriawan juga akan share technical chart-nya. Jadi untuk yang mau join juga ada promo untuk pembukaan RDN Maybank, ada cashback dari kalau buka Maybank RDN, kemudian ada coffee break, ada lunch, dan ada door prize. Ini kuotanya hanya untuk 100 orang pertama yang registrasi. Jadi untuk registrasi boleh scan barcode, langsung diregistrasi, habis itu akan secure your seat untuk itu. Terus apa sih? Udah nih. Aku udah nih Wan ini ya. Gimana sih ini stop sharing? Aku bingung loh sekarang ini baik berubah. Oh ya, udah. Nah, mungkin kalau ini boleh masuk ke kita punya itu Wan, technical yang mingguan. Ini nggak bisa juga nih screen sharingnya nih. Oh, nggak bisa? Iya. Sini. Kayak Frankly. Frankly masih Atau lo ada? aja kayak biasa. Iya, tunggu, Frankly masih ada nggak? Pakai gua nggak apa-apa. Ntar. Gua mesti buka dulu save. Mana lagi nih? 14 ya, ini tanggal 14 ya. Oke, tunggu aku yang share aja. Share screen, full screen, slideshow, from the beginning. Oke, silakan Wan. Udah kelihatan? Udah. Oke. Oke. Oke, ini technical review-nya untuk minggu ini. Yang pertama disclaimer dulu seperti biasa. Nah, ini IHSG secara bullish scenario, jadi bentuknya masih dalam up channel ya. Jadi sebenarnya sideways, tapi sideways-nya agak ke atas diagonal. Dan MACD-nya juga mau cross ke atas. Jadi ada potensi untuk jadi bullish kalau dia bisa bikin higher high di atas sekitar 7.000-an. Itu arahnya ke sekitar 7.065 resisten up channel-nya. Break di 7.065 berarti bisa jadi bullish lebih jauh lagi. Dan next-nya. Nah, ini yang nggak enak belakangan tuh, kalau kita lihat ya IHSG tuh beberapa, atau minggu kemarin lah, hampir setiap hari itu closing-nya tuh jam 4, beda sama jam 4 kurang 10 ya. Jadi jam kurang 10 itu bisa 0,4%, tiba-tiba jam 4-nya itu tinggal 0,1 atau 0,05. Itu kita lihatnya itu buyer nggak commit gitu, kalau scan control. Dan juga kemarin ketahan di Fibo 61,8%-nya dan resistance trend line-nya. Jadi kita ngelihatnya kalau misalnya ini nggak bisa break resistance di 61,8 itu, 6967 itu bisa jadi right shoulder, walaupun nanti konfirmasinya ada di 6840. Break level itu bisa jadi head and shoulder, arahnya di 6635. Next. Nah, ini HSG dan RRG. Ini HRG weekly, jadi yang bagus itu cuman basic, energi, infra. Ini udah berapa minggu begini terus nih. Jadi yang bagus itu secara sektor ya. Basic, energi, infra itu aja. Yang lainnya tuh enggak. Tapi bukan dalam artian itu saham-sahamnya jelek dari setiap sektor yang berada di lagging atau weakening ya. Jadi ada aja yang bagus. Kayak Hijack Finance kan Bank Mandirinya bagus, BNI-nya bagus. Tapi yang lainnya kan jelek. Next. Nah, ini yang RRG Daily, yang bagus itu ada di infra, non cyclical, Trans juga masuk, Prop juga mau masuk, tapi secara daily baru bagusnya, walaupun kalau secara weekly masih jelek. Next-nya. Infra. Nah, ini yang infra,
Infra itu yang bagus PTPP, ACST, Meta atau Meta paling atas. Excel udah mulai weakening, belakangan udah mulai turun, bentar lagi masuk weakening kuadran. Jasa Marga masih di weakening, sementara yang di improving itu ada di WG dan Wika baru masuk lagi atau balik lagi dari lagging ke improving. Sementara yang masih lagging itu ya ada di MTEL, Telkom itu masih di lagging, Degik, SSIA, dan Power itu masih di lagging. Wan, tapi biasa kita belinya yang improving kan ya? Iya, yang improving. Jadi improving itu belum begitu bagus, tapi kayak mau bagus gitu. Jelek-jeleknya tuh udah hampir selesai, gitu. Turunnya udah hampir selesai, itu di improving. Lagging itu yang paling jelek, leading itu yang paling bagus. Tapi kalau leadingnya udah mulai kecapean, ada ini yang kiri namanya JDK RS Momentum, itu momentumnya udah makin lama makin turun, itu biasanya tuh naiknya udah mulai nggak bagus gitu. Maksudnya sebelumnya itu naiknya katakan 5%, sekarang tuh naiknya tinggal 1%, 1,5% gitu. Jadi momentumnya udah mulai kehilangan, jadi losing momentum kita sebutnya. Oke. Nah, next. Yang energi juga masih bagus, mostly ya, itu masih bagus. Itu yang bagusnya ada di ADMR, Medco. ADMR tuh losing momentum juga belakangan, Medco juga, tapi tergantung oil price sih Medco. Iya, benar. Energi surprisingly ada di leading, Dewa juga, Adaro itu mau masuk, jadi yang paling bagus itu sebenarnya Adaro. ITMG ikut-ikutan. Iya, benar kan? Harum di weakening, Bumi di weakening, Elsa weakening. Sementara yang masih jelek itu di PTRO, PTE Toba, itu BP sama PTBA mau masuk ke improving, tapi relatively masih di lagging. Ya, harum itu karena ada nikel. Jadi kemarin nikelnya turun. Oke. Nah, ini yang pertama di BRI, Bank Rakyat itu relatively masih berada dalam down channel. Jadi kemarin ketahan di support yang dari Februari 2023 di sekitar 51, 51. Jadi rebound dari level itu arahnya ke 5350, break level itu baru lanjut lagi ke 5650 sampai di 58. Overall sih masih uptrend ini. Sekarang lagi di bawah gitu loh, mau naik ke atas. Nextnya Maha nih yang kemarin naik, jadi naik di beberapa hari, dan ketika koreksi ketahan di support yang tadinya jadi resisten di 218, maintain di 218, itu arahnya ke 280. Next. Yang selanjutnya dari Aceh kelihatannya masih ada potensi bikin ascending triangle selama tetap bertahan di 775, jadi paling atas levelnya di 775, 770, maintain di level itu arahnya di 815, 865, ke 915. Overall sih masih uptrend ini Aceh nih. Okay. Nextnya ADMR, nah sekarang nih ADMR lagi ketahan di support uptrend line jangka panjangnya yang dari bulan Juni ya, dan juga Fibo 78,6%-nya di 1140-an. Juga ketahan di Kumo, Senko Span B, jadi kita expect-nya jadi support kuat juga. Maintain di level ini, reboundnya ke 1360, yang agak jauhnya itu di 1665. Next. Nah, selanjutnya ada di Dewa. Dewa itu big picture-nya sebenarnya itu bagus ketika dia break di 71. Jadi 71 itu harus bertahan sebagai support, jangan di bawah 71 lagi gitu ya. Di bawah 71 berarti jadi bearish lagi. Sementara maintain di 71, arahnya ke 87 sampai di 100 Dewanya. Lalu yang terakhir ada di next. Nah, ini di Medco, belakangan masih konsolidasi seminggu belakang di 1420 sampai 1500. Jadi kalau ngeliat oil price hari Jumat closingnya di begitu, berarti ini kemungkinan Senin lompat break di 15.000, itu potensi flag pattern-nya di 1725. Ada gap yang belum ketutup pada di 1610. Next, ya. Kayaknya habis deh. Oke. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih detail untuk technical class, kita ada buka technical class, nanti bisa hubungin admin di 081288919742. Oke, mungkin itu aja. Buat Satriawan silakan untuk closing statement-nya buat teman-teman. Oke, jadi closing statement-nya menyambung dengan yang tadi Halloween effect. Jadi kalau menurut penelitian memang periode winter period itu lebih menguntungkan daripada summer period. Jadi besok dimulai di November, jadi belinya dari Oktober. Kalau jangka pendek berarti beli di Oktober, November, jualannya Desember. Tapi Januari dan Februari masih oke sebenarnya. Nah, untuk kalau misalnya yang lainnya bisa ikutin nanti di Instagram cerita atau di CLC juga ada, bisa saya suka nulis di kepala.
Oke, thank you semuanya. Oke, thank you semua untuk kehadirannya. Jangan lupa boleh join ke yang tadi Market Outlook yang gratis yang tanggal 28, registrasi dulu. Nanti sampai ketemu di sana. Terus kalau yang mau kelas berbayar yang untuk technical Minervini bisa beli di blibli.com. Oke, mungkin gitu dulu. Thank you semua untuk yang hadir hari ini. Thank you juga untuk Satriawan udah ngisi acara edukasi kita hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan sama Ci Cuai, dan kalau jadi Ci Cuai sama Bas Fahrul ya. Mungkin gitu dulu. Oke, thank you semua. Selamat siang, happy cuan dan happy weekend. Bye all.